Artina, Sri Apulina, Miska, Artinawati. Ya, perkenalkan nama saya Flora Bruginting, SAG. Saya di sini mengajarkan pelajaran agama Katolik. Dan pada hari ini untuk les pertama dan kedua saya masuk di kelas 10.5 dan materi yang saya bawakan hari ini yaitu tentang sengsara dan wafat Yesus. Mari saksikan video pembelajaran ini. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana nak, sehat kalian? Sehat. Puji Tuhan ya kan? Ya, hari ini kita melanjutkan kembali pertemuan kita. Nah, sebelumnya Ibu mau absen terlebih dahulu. Apabila semua atau ada yang tidak datang ini. Lima. Dengarkan namanya ya. Sri Apulina, Ertinawati, Rinalta, Yesi, Miska, Baby, David. Ya, kalian gereja minggu tadi? Gereja ya. Ya, nampak dari cahaya wajahnya berseri-seri ya kan? Nah, hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau tanya terlebih dahulu, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Kerajaan Allah. Jadi hari ini pun kita mau hadirkan terlebih dahulu kerajaan Allah. Kita buka pertemuan kita dengan bernyanyi. Mau nyanyi semua kan? Supaya semangat ya kan? Ayo Sri, Apulina, pimpin lagu kita Kak. Ke depan kamu. Buat lagunya yang semangat. Semua nyanyi ya. Sebelum kita belajar, malah kita bernyanyi bersama-sama. Jadi lagunya jangan menyerah. Tahu semua kan? Tahu. Tuhan tak pernah janji dan selalu biru. 1, 2, 3 ya. Tuhan tak pernah janji dan selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Semangat, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, senang hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ya, cukup itu ya. Ya, sekarang silakan duduk Sri. Kita supaya betul-betul kuat, lalu kita harus berdoa. Untuk pelajaran hari ini pun kita awali dengan doa. Anak Ibu Sri Artina, silakan pimpin doa kita. Berdiri di tempat saja. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha
kami bersyukur kepadamu, karena tak henti-hentinya Engkau mengasihi kami, sekalipun kami sering hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ya. Ya tadi Ibu sudah singgung sedikit ya kan, materi kita minggu lalu itu tentang kerajaan Allah. Masih ingat kalian bagaimana itu kerajaan Allah? Rinata. Bagaimana itu kerajaan Allah Rinata? Nggak ngerti, udah lupa. Kenapa bisa lupa? Kenapa lupa? Jadi buka lagi bukunya. Ya, yang lain bagaimana? Ingat bagaimana itu kerajaan Allah, Brady? Adakah kerajaan Allah itu hadir di dunia ini secara fisik? Bisa kamu datang ke dalam istananya? Ada? Ada? Ada sih. Kerajaan Allah itu bagaimana bentuknya? Pernah kamu datang ke dalam? Tidak, ya kan? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang bisa kita hadirkan di dalam hati kita, suasana, ya kan? Suasana hati. Kerajaan Allah, pernah Ibu katakan itu, kerajaan Allah itu tidak sama seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Contohnya di Indonesia, apa kerajaan yang pernah kamu tahu? Contohnya kerajaan Majapahit, ya kan? Kerajaan Kutai, dan lain-lain. Itu kan ada, bentuk kerajaannya itu ada, bisa kita datangi, bisa kita masuk ke dalam istananya. Tapi kalau kerajaan Allah itu kita sendiri yang harus menghadirkannya ke dalam hati kita. Kita damaikan hati kita dulu dengan diri kita, ya kan? Baru kita undanglah Allah itu menjadi raja di dalam hati kita. Makanya dia itu menjadi kerajaan di dalam diri kita, di dalam hati kita. Dan kita juga dituntut ngapain? Hidup seturut dengan perintah sang raja. Karena Allah tadi sudah kita jadikan menjadi raja di dalam hati kita. Ya, udah. Ibu anggap kalian itu sudah paham ya, karena kemarin itu pun udah dijelaskan juga. Kerajaan Allah itu seperti surga. Ibu bilang ya kan? Kalian pun bilang seperti itu. Kerajaan Allah itu ibarat surga. Suasana damai, tenang. Apalagi? Nyaman, tidak ada dendam, tidak ada iri hati. Ya kan? Nah, sekarang kita mau lanjutkan materi kita hari ini tentang sengsara dan wafat Yesus. Sekarang Ibu minta kalian dulu menceritakan di buku latihan kalian pengalaman kalian itu membantu orang lain, ya, membantu orang lain atau membantu temanmu, misalnya di sekolah atau di rumah atau di masyarakat. Kamu pernah membantu orang lain kan? Nah, ketika kamu membantu orang lain itu terus menerus, suatu saat kamu itu butuh bantuan dari dia, tapi tidak berbalas baik. Nah, coba kamu ceritakan dulu sebentar di buku latihan. Ibu kasih waktunya 5 menit, bisa? Bisa ya? Ya, nggak usah panjang-panjang, ceritakan aja salah satu dari pengalamanmu itu. Dah?
Ya, ambil kembali bukunya ya. Brady, Yesi, Rinalta, Sri Apulina, Miska, Ertinawati. Iya, dari yang kalian ceritakan tadi, sudah Ibu baca tadi, ada yang katanya merasa sedih karena selama ini baik, ya menolong kawannya, kasih tumpangan kereta, tapi ketika suatu hari keretanya bocor, kawannya itu langsung pergi meninggalkan. Ada juga tadi Bu baca pernah kasih jawaban kepada kawannya karena kawannya mungkin kurang mengerti, tapi ketika dia bertanya tidak ada jawaban yang diberikan oleh si teman tadi. Namun walaupun begitu, satu yang perlu kita pegang, kalau kita memang sudah memulai melakukan kebaikan, walaupun apapun respon dari teman kita tadi, jangan pernah berhenti berbuat baik, ya. Jangan pula nanti seperti yang kamu ceritakan tadi, saya berjanji tidak akan pernah lagi melakukan kebaikan kepada si Anu ini, si A ini misalnya. Jangan, karena ketika kita mengurangi kebaikan yang sudah ada dalam diri kita, berarti kita itu menjauh dari kehendak Allah, ya kan? Mungkin kebaikan yang kamu berikan kepada si A atau si B tidak langsung dibalas oleh si A atau si B, tapi dibalas oleh si Z misalnya, ya kan? Jauh kan? Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah tidur, katanya ya kan? Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita, apa yang kita lakukan. Kebaikan pasti memperoleh kebaikan. Jadi jangan pernah melakukan keburukan, karena kejahatan yang kita terima. Tetaplah melakukan kebaikan. Paham ya? Ya, lakukanlah kebaikan walaupun kejahatan tadi yang sudah kamu terima. Tidak selalu yang kita berlaku baik kepada seseorang, balasannya dia berlaku baik untuk kita. Tapi yakinlah Tuhan pasti berikan kita kebaikan. Amin. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan cerita. Ada di situ cerita di buku paket kalian, percakapan korek api dan lilin. Coba Ibu suruh dibaca oleh si Sri Apulina dulu. Baca ceritanya, yang lain ikuti di dalam hati dan pahami ceritanya. Cara satu dengan yang lain. Pada malam itu, suasana di sebuah aula masih tenang. Sedikit waktu lagi, tamu akan berdatangan. Karena tidak ada bulan, maka gelap gulitalah ruangan itu. Dalam keadaan yang sepi, gelap inilah korek api mendekati lilin yang masih utuh itu, katanya. Kini tibalah saatnya, aku harus menyalakan dikau. Terkejutlah si lilin, mendengarkan pembicaraan korek api itu, lalu ia menyahut, "Jangan dulu, api akan menyakiti saya. Oleh panasnya api, badan saya yang bagus ini akan meleleh dan hancur, kasihan." Lalu si korek api bertanya, "Bagaimana? Apakah seumur hidup engkau ingin kaku dan dingin tanpa sungguh bergairah? Tetapi bernyala pasti menyakiti saya dan menghabiskan tenang saya." Berbisiklah si lilin dengan jantung berdebar-debar ketakutan. "Benar juga apa yang kau katakan," sahut si korek. "Tetapi bukankah kalian dipanggil untuk menjadi cahaya?" Paham ceritanya? Barang siapa yang mengorbankan diri, kata-kata yang lain, Diri bagi kebahagiaan bagi kebahagiaan orang lain, maka dia akan berbahagia. Jadi artinya apa? Kehidupan kita ini, kalau terlalu kita jaga, terlalu kita takutkan, nggak mau kita berkorban, akhirnya hidup kita ini tidak ada arti. Seperti ibarat lilin tadi,
Dia tahu kalau dia dinyalakan maka tubuhnya akan mencair, meleleh, habis dibakar oleh api. Tapi kalau dia tidak menerima pengorbanan itu, akhirnya sia-sialah lilin itu diciptakan. Kita pun begitu dalam hidup ini. Tuhan menciptakan kita hadir ke dunia ada tujuannya. Ya kan? Kita semua ini punya tujuan. Salah satunya tujuannya yaitu memberikan kebahagiaan buat orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain. Apa yang berkesan dari cerita di atas? Ya tentu kalau kesan itu beda-beda, kan gitu kan? Jadi ibu minta kalian itu jawab dengan jujur. Bagaimana kira-kira kesanmu dari cerita pengorbanan diri demi kebahagiaan orang lain, cerita antara korek api dan lilin tadi. Lalu B, ceritakan pengalaman kalian melakukan kebaikan tapi dibalas dengan kebaikan. Nah, ini kebalikannya kan? Tadi pertama ibu minta apa? Cerita pengalaman melakukan kebaikan berbalas tidak baik. Nah, ini diminta kita lakukan kebaikan, balasannya pun kebaikan. 3 pertanyaan itu kamu jawab di rumah itu ya nak. Sekarang kita tutup pertemuan kita ini. Simpan bukunya dulu. Kita tutup dengan doa. Sekarang siapkan hatinya. Kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas kasih dan penyertaan-Mu bagi kami dalam proses belajar mengajar ini. Kiranya apa yang kami pelajari Bapa sungguh bisa menentukan iman kami akan Engkau. Kami semakin berani berkorban demi kebahagiaan orang lain dimanapun kami berada. Inilah Bapa doa dan permohonan kami pada saat ini, dan seluruh rencana dan pekerjaan kami serahkan ke dalam tangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, selamat siang. Ya, itu tadi video pembelajaran saya hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Shalom.